Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat siang. Sekali lagi katakan shalom. Sekali lagi shalom. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya jemput kita semua bagi berdiri. Kita mulaikan ibadah kita. Kita satukan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur di hari ini. Kami menikmati Tuhan dalam hidup kami. Kami menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu. Dan kami percaya segala hal yang baik akan terus jadi bagian hidup kami Bapa. Bawa kami untuk terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Bawa kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Dalam setiap langkah kami, kuasa Roh Kudus pimpin kami. Agar kami dimampukan ya Tuhan. Kami percaya hari ini kami menikmati segala yang terbaik. Bahkan sebentar akan menikmati berkat firman-Mu. Kami persiapkan hati kami. Bahkan persiapkan seluruh keberadaan kami Bapa untuk menaikkan pujian kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Bertahta atas pujian kami dan bahkan hadir buat kami Bapa. Karena perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami siap menyambut firman-Mu, beribadah di hadapan-Mu Tuhan, dan diberkati oleh Engkau sendiri Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama kita katakan amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dan silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Mari bersama-sama. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari jemaat Tuhan saja katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, dan berharga, dan berharga. Bersama katakan, sungguh besar, ya pengorbananmu bagiku. Sungguh besar, sungguh
kasih-Mu buat kami Tuhan. Karena sungguh tak terselami rencana-rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Kami semuanya sungguh besar dan sungguh indah bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Inilah sukacita kami di pekan, di minggu-minggu Paskah. Kami selalu mengingat ada perjuangan, ada pertarungan hidup dan mati di antara langit dan bumi. Ada sesuatu di Kalvari yang pada akhirnya kami tahu sekarang kami memperoleh keselamatan yang luar biasa. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, kota benteng kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, bahkan yang selalu menjaga kami hingga siang hari ini. Kami ada di rumah-Mu, kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh berteriak, bersorak-sorai, melompat-lompat, karena memang hanya itu yang bisa kami balas atas kebaikan-Mu. Uang kami gak bisa bayar kebaikan-Mu, nyawa kami sekalipun gak bisa bayar. Tetapi pujian dan penyembahan kami biarlah boleh menjadi sesembahan, wewangian, dupa yang harum di hadapan-Mu. Bersukacitalah Bapa oleh pujian kami, gembiralah malaikat di surga-Mu, menari-narilah oleh karena pujian kami. Karena kami percaya kalau Engkau dipuaskan lewat apa yang kami lakukan hari ini, maka Engkau akan memberkati kami. Engkau akan sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya mengerti. Dan waktu kami pulang nanti kami tahu ada cerita besar di balik salib Tuhan. Jangan satupun dari kami yang ada di tempat ini hanya melihat, mengamat-amati, hanya ingin tahu. Tetapi biarlah kami semua yang ada di tempat ini mau merendahkan hati kami, membuka telinga dan hati, membiarkan firman Tuhan berkarya sebebas-bebasnya. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa kami semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari dengan keras sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Wow, saudara adalah orang-orang yang hebat, karena jam 1 itu adalah jam ngantuk. Jam 1 itu jam 12 habis makan nguap. Ternyata saudara gula darahnya bagus, makanya nggak ngantuk. Puji Tuhan, haleluya. Lihat kiri kanan saudara, bilang kita diberkati. Nah, lihat aja, kan mukanya ketutup separoh, nggak kelihatan ya. Dan hari ini mungkin sesuatu hal yang baru atau aneh buat saudara di GBI Rem, ada paduan suara ya. Saya mengundang sahabat-sahabat saya, ibu-ibu paduan suara ya, untuk nanti kita bisa dengar nyanyi tentang Paskah ya, tentang sesuatu yang luar biasa ya. Jadi hari ini saya mau bicara singkat saja tentang salib Kristus ya, bicara tentang salib. Saya tadi pagi juga khotbah ini di satu gereja, karena saya pikir ini penting untuk diulang, bahwa kita harus tahu makna dari salib Kristus ya. Jadi ini penting karena salib bukan sekedar ada di kalung saudara yang gede-gede, tato saudara di dada, di punggung, atau di rumah saudara. Nggak salah ada salib nempel di kuping jadi anting, tapi mesti mengerti bahwa salib yang seluruh gereja di dunia ya, kalau di bulan ada gereja juga pasti rayain gitu ya, merayakan tentang Paskah. Nanti anak-anak juga cari telur, tapi tolong gereja jangan telur plastik, udah lama makan telur plastik ya. Telurnya jangan dihias-hias, waktu saya kecil dihias-hias, akhirnya anak kita cemongan biru-biru ya. Nah, kita akan belajar saudara tentang salib. Apa itu salib? Salib itu adalah lambang orang yang sudah nggak bisa ditolong karena jahat, hina, terkutuk dan lain sebagainya. Ya, masih ada kursi di depan 5 bapak-bapak kalau mau ya. Jadi kita akan lihat di balik kutuk itu ada apa. Ya, kalau saya waktu kecil itu dulu suka ada lagu begini. Kalau saudara umur 40 tahun ke atas tahu deh. Dada berlalu dunia menggebu, ku tetap
pegang salib Kristus. Nah itu ibu udah tua pasti tahu gini. Ya, kalau anak-anak dia nggak tahu, dia taunya cuman hati-hati di jalan. Jangan sampai ngerasa GR mau kawin, ternyata nggak jadi, ya kan? Jangan ngerasa terasi sama garam ketemu di belanga, nggak ada. Itu cuman lagu ya. Nah kita akan belajar apa makna salib bagi saudara. Supaya kita tahu ada 2 garis besar makna salib di dalam hidup orang Kristen. Lebih dari 2, sebetulnya ada 10, 9, 11, 15, 100, 1000, sejuta. Tetapi waktu juga membatasi kita dan memang kita harus simple aja. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya nggak suka khotbah muter-muter. Saya langsung aja tusuk jantung, harus saja berubah atau enggak. Mau jadi setan atau mau jadi Tuhan, hidup itu harus begitu. Nggak usah puter kiri, puter kanan ya saudara, itu mau mere. Silakan Bu, di sini masih kosong. Kenapa kalau ke gereja orang takut duduk di depan? Tapi kalau pesta paling depan dia bawa plastik. Nah itu jawab sendiri lah ya. Nah ini luar biasa sekali. Saudara kita akan belajar. Yang pertama, apa makna salib bagi hidup orang percaya? Di dalam Alkitab jelas ditulis begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Emang nenek moyang kita kasih warisan mending duit 1 miliar 2 miliar. Kasih warisan begini. Lu gak laku-laku sih, habis jam 6 sore duduk depan pintu. Ya kan itu salah satu warisan tuh. Ada kupu-kupu masuk, berarti mau ada tamu. Ya kalau ada tamu berarti rugi, tamu numpang makan. Di depan ada 2 lagi kosong. Ya kan. Tadi saya suruh satpam larang jangan tambah lagi, takut duduk di bawah-bawah gini kan nggak enak saudara. Silakan Pak, 2 kosong. Ya ini. Lalu dikatakan begini, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Anak domba kalau baru lahir itu darahnya masih suci. Bayi baru lahir, baru ditepok pantatnya, itu darahnya masih kudus, suci, seperti itulah. Tapi bayi kalau udah 4 bulan ditaruh 2 bayi jambak-jambakan. Nah itu kan. Jadi bayangkan kekudusan Kristus selama 33,5 tahun bisa dijaga begitu luar biasa. Ujung kiri masih ada Pak, 1 Pak. 46, yang turun grogol turun duluan deh. Ya kan? Nah dari ayat ini saya belajar saudara. Gampang saja belajar firman Tuhan kalau kita mau buka hati. Yang pertama, lewat salib dia membebaskan saudara dan saya dari perbudakan. Dibilang dengan jelas, apa yang diajarkan nenek moyang kita selesai. Saya orang yang sangat percaya ketika kita menerima Kristus semuanya sudah selesai. Jangan lagi ikut-ikut yang aneh-aneh. Karena dengan salib kita menjadi orang yang terlepas dari perbudakan yang pertama tubuh kita. Saudara, tubuh orang Kristen tuh banyak loh jadi dibudakin. Ya contoh nih, saudara mau ke gereja aja, saudara dandan bisa 10 menit, 15 menit, 20 menit cuman ngeliatin muka lo yang gak berubah. Saudara sedang jadi budak atas itu. Kayaknya rok gue kurang tinggi deh. Enggak, soalnya rempelnya agak kebuka, ganti baju lagi. Setan aja capek mau ngegangguin. Ya, saudara lihat apa sih perbudakan tubuh? Tubuh kita sebelum ada salib, saudara sama saya gak bisa berdoa dengan sembarangan. Kalau saudara mau berdoa, saudara mesti di depan dulu bawa persembahan. Lalu saudara ketemu staf dan staf itu menyampaikan persembahan saudara. Lalu saya sebagai imam baru saya berdoa. Permintaan ini sahabat saya Ibu Carolina ini, Tuhan dia minta nih supaya rumahnya jangan banjir. Terus Tuhan bilang banjir lah pinggir kali. Saya sampein banjir pinggir kali. Ada sahabat saya nih. Misalkan Bu Helen bilang, Pak Pendeta tolong doain. Bayangkan kita gak bisa ngomong sama Tuhan. Tapi salib membuat kita bisa berdoa kapanpun. Lagi masak bisa doa. Lagi suami ngeselin bisa berdoa. Lagi istri gak berubah bisa berdoa. Dan engkau punya kuasa atas doamu. Jangan dikit-dikit cari pendeta. Jemaat kadang-kadang buat pendeta jadi dukun. Sakit cari pendeta. Orang Betawi bilang, ente punya kemampuan untuk berdoa.
Kalau panggil pendeta atau pengerja itu hanya untuk menguatkan, meneguhkan iman saudara. Tapi berapa banyak kebodohan kekristenan dipertahankan sampai saat ini. Ada masalah berdoa, ingat. Berdoa, pegang tangan istri. Istri pegang tangan suami. Kalau di mall mau beli tas pegang tangan suami. Doa ngapain sih pegang-pegang soalim. Ini penting saudara. Lewat salib saudara dan saya bisa bernyanyi. Tadi kita bisa nyanyi-nyanyi. Wow, kalau dulu harus pakai imam pemuji. Ingat peristiwa Raja Yosafat harus perang imam pemuji di depan. Kita nggak boleh sembarangan sebut-sebut nyanyi-nyanyi nama Tuhan. Tapi lewat salib kita bisa nyanyi, bisa berteriak, bergembira. Nyanyi itu yang membangun. Ini kalau ibu-ibu paduan suara nih umuran saya nih. Lebih tua, saya 56 ke atas. Pasti kalau lagi kesel zaman dulu. Lagunya sambil nyuci lagi di periuk. Haruskah hidupku terus begini? Kalau lagu sekarang gimana? Gitu pacarnya main gila. Buka saja topengmu agar kulihat lagi. Lihat, lewat salib kita bisa bilang, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Kita bebas nyanyi. Saudara mau di rumah, mau lagi pacaran juga. Kayaknya nih udah mulai berhasil nih di bulan April, mulai ada pasangan nih. Saya lihat dari tadi datang berdua-berdua nih. Yang belum dapat doa terus. Tenang, dunia belum kiamat kok Desember ini. Kalau gantung sampai Juni aja. Jadi atau enggak. Ya kan. Kukira. Kacau memang. Langsung bikin TikTok lagi nyanyi gitu. Dilucu-lucuin mukanya. Ada lagi jemaat gue lihat tuh. Ya kan? Bukan jemaat sini. GBI Rem di Afrika. Sini mah baik-baik. Udah pada makan belum? Hah? Yang cewek tenang. Ada yang ajak makan ntar. Saudara lihat kita bisa bertindak. Lewat Kristus kita bisa bertindak. Saudara bisa ke gereja sendiri. Saudara bisa baca Alkitab sendiri. Saudara bisa nyanyi, bisa menari bagi Tuhan. Kalau Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Saudara bisa bertindak. Saudara bisa ambil keputusan. Keputusan yang dulu nggak boleh, yang hanya boleh atas izin imam-imam. Sekarang saudara bisa. Dan yang terakhir nggak enak nih. Saudara bisa berpenampilan. Lihat bajunya lain-lain kan? Nggak ada yang pakai gamis semua. Kalau dulu kan mesti sama, baju imam, saya sama Pak Gembala mesti sama. Terus mesti ada begini. Sekarang kita bebas. Tapi saya ulangin lagi di tempat ini, di semua gereja. Sampai gue mati gue tetap gak setuju kalau lo ke gereja pakai jeans robek-robek. Bebas bukan berarti begitu. Gue orang kuno lah, orang dulu. Emang di rumah lo gak ada jeans yang gak robek? Mau menunjukkan identitas keren. Ke gereja gak perlu pakai baju mahal, tapi pakai baju yang sopan. Baru lo bener orang Kristen. Kalau lo ke gereja dari ujung sampai sini robek, cewek lagi. Oriental putih, pas robekan di sini tato kupu-kupu, rese nggak? Rese, pendeta juga khotbah, kupu-kupu terus. Akhirnya mau nyanyi lagu gereja jadi nyanyi lagu kupu-kupu malam. Ya, saya tetap nggak setuju, mau sampai kapanpun. Ya, rapi dong. Mau vaksin aja lo rapi, urus KTP rapi, foto paspor rapi. Temen kawin jam 7, resepsi jam 4 salon lo, bayar 300-400 ribu perempuan, betul gak? Gereja 5 menit lagi mau mulai baru berangkat. Sadis kan saudara? Jadi bebas bertindak juga ada aturannya. Bebas berpenampilan juga ada aturannya. Saya dulu waktu kecil ya kalau saya gereja, aduh. Bahannya Bellini tuh. Bellini ya, proyek Senen. Ada lagunya, beli saja Bellini untuk safari atau untuk celana sehari-hari. Kalau yang gak tahu lagu itu kecilnya miskin, maaf. Karena yang tahu itu cuma yang punya TV. Tahun 73 orang gak banyak punya TV. Itu kalau gak disetrika sampai patah, waduh. Mak gue, bapak gue biar lagi main joker kalau soal ke gereja. Sekarang emak bapak kita kayaknya ke gereja, mana lo gereja? Begitu aja sendal teplek, iyalah Tuhan yang penting lihat hati. Pali lo benjut, tuh gue sering banget nih tiap minggu bilang begitu. Yang rapi ya, yang cakep.
Ketemu Tuhan lo gak rapi lebih jauh jodoh. Kok jam 1 saya lihat muda terus semua nih. Dari jidat lo bening sampai jidat lo keruh gak bakal dapet. Gak bakal dapet ya. Nah saudara lihat, makanya firman Tuhan bilang apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Dengan tubuh. Tubuhmu adalah bait Kristus. Tubuhmu adalah bait Allah. Jadi saya gak mau debat nih ya soal ngerokok, bukan. Cuma kalau lo ngerokok terus ntar batuk tuh roh Tuhan. Capek. Ya, saya gak mau berdebat soal ngerokok kan gak dosa, gak penting buat saya. Cuma lo kalau sakit lo nyusahin orang. Lo ngerokok, lo sakit, terus lo nuntut gereja. Kok diakonia gak perhatiin, kan paru-parunya kebakar. Nih saya ngomong nih, yang ngerokok kena kanker paru-paru gereja gak apa-apa, gak dosa kalau gak datengin lah. Udah dilarang masih aja. Cuman takutnya sama pom bensin. Sama dokter. Kalau dokter bilang, Bapak kalau ngerokok lagi mati. Tapi kalau orang Kristen bilang, kamu gak boleh ngerokok. Dia bilang, opung gue 89 tahun masih ngerokok gak mati tuh. Ya kan. Wait, kode keras tuh. Nah jadi saudara lihat, melalui salib tubuh kita tidak lagi diperbudak oleh hukuman dunia. Kita bebas saudara, bebas, lepas, bebas saudara, dan saya gak ada ikatan apa-apa. Kenapa? Karena salib telah memerdekakan kita. Salib membuat kita tidak lagi menjadi budak. Tentukan pilihan saudara. Ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara bisa nyanyi, berdoa, memuji Tuhan. Saudara boleh berpakaian bebas ke gereja, maksudnya sopan ya. Saudara tidak lagi diikat oleh aturan-aturan yang mengikat saudara sehingga kayaknya hidup ini jadi susah. Hidup ini kok gak merdeka. Yang kedua, salib itu apa? Membebaskan kita dari perbudakan manusia. Nah ini penting. Karena banyak orang tanpa sadar diperbudak oleh temannya, oleh sahabatnya, oleh bosnya, bahkan oleh teman pelayanan. Di pelayanan tanpa sadar kita diperbudak loh. Oleh sistem gereja, oleh kesenioritasan, oleh kependetaan, oleh kemajelisan. Seolah-olah kayaknya mau melayani Tuhan, padahal kita sedang melayani Dia. Padahal kita sedang diperbudak, selalu pakai atas nama Tuhan. Jangan tolak panggilan Tuhan, padahal lu yang pengen gue kejebur. Iya kan? Jadi ini penting buat kita saudara. Apa yang terlepas? Yang pertama pekerjaan yang sia-sia. Sorry banyak anak muda di sini mungkin yang duitnya banyak, karirnya bagus, kerja setengah mati sampai malam. Buat saya saudara sia-sia kerja. Hidup ini kalau masih bisa liburan, liburan. Woi 2,5 tahun lu bengong di rumah. Begitu udah saya lihat teman-teman begitu udah gak colok-colok lagi pada beli tiket semua. Gak apa-apa buat saya sih liburan. Orang kerja, saya kerja pas setengah mati buat anak. Nanti kalau udah tua kan lihat anak-anak berhasil ya. Terus anak lo berhasil lu kapan rasain duit yang lu cari? Pakai kursi roda, mau kemana lagi? Mau pelayanan juga ngeselin orang. Liburan pramugari 4. Ya udah susah. Ya bu ibu liburan bu. Ada duit lebih liburan. Yang gak ada duit ya udahlah kota tua. Makan kembang tahu juga liburan itu. Emang liburan mesti naik pesawat? Yang pacaran kalau nggak liburan cuman diajak ke rem doang, pulang pagi bawa pulang sore rem tuh hilang. Lu pacaran apa mau jadi pastor sama suster kita? Saudara lihat banyak orang diperbudak. Firman Tuhan bilang apa? Sia-sia orang bangun pagi-pagi terus kerja sampai siang malam lalu pulang makan daging. Bener nggak apa-apa. Terus lo sakit kan? Saya nggak bilang orang nggak perlu kerja, orang perlu bekerja keras, tetapi jangan jadi budak akan pekerjaan itu. Nggak baik itu. Saya selalu kasih contoh, ada yang punya toko di sini. Pernah nggak lihat toko saudara ada orang beli, lu baru bangun tidur, nyawa lu belum nyambung, dia udah transfer duitnya, barangnya belum kita kirim. Itu namanya Tuhan memberkati waktu kau tidur. Jangan bangun tidur baca WA cuman kayaknya sampai di sini deh hubungan kita. Nah tuh gue nggak ngerti deh, nggak ada ayatnya tuh, nolongnya juga nggak ada. Paling lo nyanyi lagi, kukira. Payah. Ya saudara lihat, ketakutan hidup. Salib membebaskan kita dari ketakutan hidup. Bu, anaknya umur berapa bu? Cucu apa anak? Cucu, anak umur berapa?
2 tahun, Bu, kalau orang Kristen ini anak pasti kuliah gitu tuh. Jadi jangan takut. Jangan anak digendong, aduh nanti dia gimana ya kalau sekolah ya, dia gimana ya. Tuh anak yang gak bisa ngomong loh. Gue gak minta dilahirin, lu susah banget gitu. Saya kasih contoh kan, suami ditangkap polisi, masuk penjara 6 tahun. Istri gak ada kerjaan, keluar hidup aja tuh istri sama anaknya. Betul gak saudara? Selalu ada pemeliharaan Tuhan. Hidup kekhawatiran terus. Aduh gila nih, Rusia udah perang sama Ukraina. Jauh, sejauh-jauh. Kita nih di grogol, dia jauh-jauh. Jangan ketinggian mikir. Wah gila Mac. Pertamax 12,5, dia gak naik mobil aja pusing. Yang naik mobil yang pusing. Lu naik apa? Gojek. Ya ilah. Aduh minyak goreng mahal nih. Ya ilah. Beli aja pakai online, lo gak usah pusing tuh minyak. Udah jadi gorengan, walaupun tuh minyak mungkin udah 2 minggu dipakai goreng terus. Jangan mikirin yang membuat saudara jadi susah melangkah saudara. Salib akan menolong kita, kuncinya yang penting bersyukur, setia, hidup damai. Kalau saudara pulang dari tempat ini belum damai, masih benci sama tetangga, masih benci sama ipar, masih benci sama orang-orang yang kita lihat lebih maju, gak bakal berhasil, hidupnya penuh dengan ketakutan. Gembiralah saudara, gembira. Lalu orang-orang yang terbebas dari apa? Keserakahan. Lihat salib membuat kita jangan serakah. Kalau itu rezeki orang jangan diambil dong. Di kantor sikut kiri kanan, ampun. Di sini nyanyi lompat-lompat, air mata tumpah, tapi begitu keluar serakah. Ampun, salib itu membebaskan kita dari pekerjaan yang sia-sia, dari ketakutan, dari keserakahan, dan dari harta dunia. Saudara, kita butuh harta loh. Sepatu saudara itu harta, baju saudara harta, jam itu harta kan, kalau laporan pajak itu harta. Tetapi ketika harta mulai mengendalikan diri kita, selesai udah permainan hidup. Bukannya gak perlu, gaya boleh, tapi kan gak perlu mahal. Ya dong, emang kualitas hidupmu ditentukan dari tas yang kau pakai? Enggak juga. Kualitas hidupmu ditentukan dari sepatu yang kau pakai? Enggak, cuman kelihatan keren doang. Tapi begitu ngobrol 5 menit, wah blow on nih orang, gue males main sama dia gitu loh. Iya, kalau kualitas hidupnya bagus dan dandannya gak keren, masih bisa dirubah. Tapi kalau kualitasnya udah gak bagus, didandanin apa juga gak bisa. Dengar yang cari jodoh cowok. Yang pertama, gue udah bilang, Kristen harga mati. Gak usah contoh orang yang berhasil, itu pengalaman dia. Yang kedua, mampus nih cowok-cowok kalau malas kerja, dia mesti udah kerja. Karena dia imam, bagaimanapun walaupun gaji istri lebih gede, dia harus bisa memanage keluarga. Ya cewek-cewek ya. Yang ketiga, enak difoto, udah itu aja. Cowok lo kaya, sekolah di Amerika, difoto gak enak, aduh. Lu bikin dosa sama orang lain, begitu lihat foto lo posting di Instagram, kok mau sih? Tuh jadi dosa orang. Anak orang kaya ya, iya. Kalau enggak kedukun kali, kedukun. Nah, jadi yang penting Kristen, tanggung jawab, enak difoto. Karena kalau suami lo jelek, pas foto keluarga pasti dicari momen pas suami lo lagi tugas daerah. Pas foto mana menantunya? Oh dia pas lagi ke Bandung. Nah gitu ya. Begitu juga cowok cari perempuan, yang pertama Kristen. Kedua enak difoto. Yang ketiga jarinya lincah pesen makanan pakai online. Zaman saya perempuan harus pinter masak zaman sekarang. Yang penting ketik kue tiaw datang. Jangan contoh saya gak demen istri saya masak. Ngabisin waktu. Jam 6 gue mestinya masih peluk-pelukan tempat tidur, dia bangun masak. 2 jam habis. Udah dia masak, dia rese lagi. Pa, panggilan anak, kenapa? Gas habis, rese gak lo? 6:30 gue mesti bangun ke pasar cari gas, di telepon belum buka. Jadi saya kalau aduh lapar, udah pencet aja. Maaf ya ibu-ibu, saya ngajarin kayak yang muda gak bener. Tapi udah, masih nyuci, sekilo goceng bos. Sekilo goceng, laundry, bagi rezeki, bagi berkat sama orang. Masih nyuci, habis waktu lu. Kalau zaman saya ibu-ibu paduan suara telat gara-gara apa bu? Iya kan nyuci. Ngangkat
nasi gue belum ini. Ah lu mah marah-marah terus, gue tadi lagi ngarsik ikan. Apalagi orang Batak, ikan arsik buset 2 jam. Tuh ikan dari gemuk sampai ceking, gemuk ceking lagi. Ikan tuh gemuk, dibujuk-bujuk udah sampai habis, tambah lagi air, dimasukin lagi. Saya bilang mama gue nih, ini apa yang vitamin apa yang gue makan? Kering semua. Udah gak habis taruh di kulkas. Besok pagi digoreng lagi, aduh. Dia bilang ini keren, renyah-renyah, udah kagak ada vitaminnya. Orang Jepang mana ada makan ikan disimpan di kulkas. Oh kita bisa 3 hari loh, ini pesta kapan? Jumat, makannya Senin loh. Gila. Tuh ikan tadinya mau masuk surga gak masuk-masuk. Karena ketahan terus. Ah payah kamu orang nih. Saudara lihat dong. Hal-hal dunia gak boleh mengikat kita. Saya sih orang yang simpel kalau mengajarkan orang. Begitu Kristus jadi Tuhan kita, biarkan dia sebebas-bebasnya bekerja di hidup saudara. Udah. Buat saya ibadah begini bagus. Pimpin pujian bagus. Tapi lebih bagus kau keluar dari tempat ini hidupmu damai sejahtera. Kristen ini bukan lagi soal yang demonstratif. Kristen ini bicara tentang bisa gak hidup kita bermanfaat buat orang lain. Bisa gak kita jadi berkat buat orang lain. Bisa gak kalau gue datang ke sana orang happy. Kalau gue datang, dia datang lagi, gue males deh. Ngomongnya agama melulu, kayak dia aja yang paling pinter. Nah itu kalau orang gila agama. Kalau gila dandan, kalau dia datang setiap orang cewek lewat tasnya dikomenin lagi. Aduh. Orang yang sudah mengalami salib Kristus bebas tuh dari gitu. Gosip-gosip. Ya ngomongin orang sekali 2 kali boleh lah kalau bener ya. Kalau gak bener gue jangan. Makanya saya selalu bilang perempuan lewat 10 menit harus ganti temen ngobrol. Kalau ini ngobrol berdua 10 menit. Menit ke-11 sudah ngomongin orang. Udah pasti. Kemana kerjaan? Oh bagus ya bagus. Udah 10 menit ada cewek lewat. Lo lihat deh kayak dia aja yang paling keren. Ada tasnya palsu. Gak mungkin lah gue tahu lakinya kayak apa. KW lah Mangga 2. Lu jangan kayak gitu loh. Lakinya berhasil. Enggak gue gak percaya. Udah deh gue udah tahu dari keluarganya semua begitu. Dulu kan gue yang tolong keluarganya. Dari tas sampai semua loh. Dulu gue yang tolong. Lu tau gak tantenya dia? Tantenya girang terus. Capek hidup kayak begitu. Yuk bulan Paskah ini nikmati salib Kristus. Jadi hari ini kita belajar saudara. Belajar hal yang luar biasa. Nah yang belum nikah nanti pulang ambil brosur. Lo kasih janji palsu aja sama calon lo. Kamu mau yang mana bajunya? Terakhirnya jahit di pasar juga. Jadi hari ini kita belajar hal yang luar biasa. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadilah hamba Tuhan. Itu bahasa keren. Bahasa nyatanya jadilah budak Tuhan. Jadilah kacungnya Tuhan. Mau yang lebih kasar lagi, jadi babunya Tuhan itu. Zaman dulu budak gak boleh ngelawan ya. Kita tidak boleh melawan sama Tuhan. Jadi maid. Fanfo. Apalagi. Pangurupi. Jadi pembantu. Ngeri saudara. Tetapi lihat ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita. Maka yang namanya tadi pekerjaan sia-sia, ketakutan hidup, keserakahan, harta dunia tidak akan mengikat kita lagi. Jadi melalui salib kita bukan lagi hamba manusia tetapi hamba Tuhan. Lihat kiri kanan saudara bilang kita hamba Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow haleluya. Jadi yang pertama saya simpulkan. Salib membebaskan kita dari perbudakan. Salib memberikan kita kebebasan dari perbudakan tubuh dan perbudakan manusia. Nah, mari kita lihat ya. Jadi yang pertama, salib bebaskan kita dari perbudakan. Perbudakan akan apa? Perbudakan tubuh dan perbudakan manusia. Nah, berikutnya salib mana nih? Dia grogi nih. Nah, ya. Berikutnya bicara tentang apa? Bicara tentang salib yang menjadikan kita hidup benar. Tolong klik 1 kali ini karena lama nyangkut. Ya. Mari kita lihat satu ayat yang luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Perhatikan baik-baik. Dia sendiri, Yesus sendiri yang memikul dosa kita di tubuhnya di kayu salib.
supaya kita yang telah mati terhadap dosa, dikatakan kita bisa hidup, ya. Kita yang telah mati dalam dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, ya. Nah, biarin ya, ini dia. Ini pengulangan yang tadi. Nah, ini dia. Oke. Jadi jelas ayat di dalam 1 Petrus 2:24 mengatakan oleh luka-lukanya, oleh cabikan-cabikan tubuhnya, oleh darah yang habis. Darahnya habis loh sampai mati. Makanya ditusuk lambungnya, yang keluar bukan darah lagi. Ya, yang keluar udah langsung air. Minggu depan Jumat Agung. Jumat Agung itu tanggal 15. Kelewatan kalau saudara sebagai orang Kristen gak ibadah. Ya. Kita akan bahas persoalan yang ada di Kalvari. Saya jam 3 di sini kalau mau datang. Temanya Booster from Kalvari. Booster saudara ya. Kalau kasih tema emang aneh-aneh. Bukan, melalui kematiannya kita dimenangkan dalam pengorbanan. Tanggal 15 Jumat Agung saya jam 3 di sini, temanya Booster from Kalvari. Booster ya, kita akan lihat ada booster apa di sana, Sinovac atau Pfizer, kita akan lihat ya. Nah, saudara, dari sini kita belajar salib menjadikan kita hidup benar. Lihat, ia sendiri memikul dosa kita di kayu salib. Kita yang mati terhadap dosa, kita hidup oleh kebenaran. Saya selalu mengulang-ulang setiap kali khotbah. Kebenaran itu adalah kunci saudara berhasil jadi manusia. Ketika kita merasa kita benar dengan firman Tuhan, dengan tafsir yang benar, yang karena kita belajar firman Tuhan, saudara gak akan pernah ada ketakutan. Karena orang benar itu merdeka. Saya gak pernah takut. Kalau saya yakin, saya khotbah di sini apa yang saya omongin itu benar, saya gak pernah takut. Silakan saudara tersinggung, gak usah datang lagi, gak apa-apa. Ya kan, paling lo gak datang 2 jelek-jelekin gua. Lu dijelekin segini banyak, sisanya lebih repot. Ya kan? Nah, saudara lihat, salib menjadikan kita hidup benar karena salib menghidupkan kita dari kematian dan membawa kita pada kemerdekaan. Merdeka dari mana? Ini penting karena nih orang-orang gereja Pantekosta, gereja karismatik paling seneng kalau ngomong kutuk, 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 kutuk. Dagang gak maju dibilang kutuk. Emang lo kagak pedagang ya terang aja. Kalau begini baru menikah 4 bulan ribut, yang diomongin kutuk. Kutuk dulu, kakeknya kan tukang kawin, makanya turun ke anaknya. Alkitab bilang sampai 3-4, kutuknya turun. Nah itu, orang oon lagi ngobrol berdua. Saya orang yang gak percaya kutuk tuh. Kalau saudara sudah di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau saudara gak berhasil, mungkin saudara gak persiapan, mungkin saudara gak belajar. Kutuk disalahin terus. Belum nikah sampai umur 36, kutuk tuh. Kutuk. Ketinggian sih cari pasangan. Udah sekolahnya bagus. Enggak, tapi tante gue gak seneng, kayaknya kurang tinggi. Yang mau kawin lu yang gak seneng tante lu ikutin. Orang tuh paling seneng ngejodohin orang. Udah sama dia aja, dia baik. Kalau berhasil tuh kan untung gue jodohin. Kalau putus di jalan menderita. Ya kan gue bilang lu pikir-pikir. Makanya sih lu gitu. Saudara gak ada, buat saya gak ada. Aku sudah manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah berlalu. Saya paling gak suka ada orang suka comot-comot ayat di dalam perjanjian lama. Kan suka comot-comot ya. Itu katanya hukum sampai turunan 3-4. Iya itu kalau lu gak percaya sama Tuhan. Kalau saudara gak percaya sama Tuhan ya berlaku. Buat saya salib sudah menyelesaikan itu. Dan yang kedua, saya gak percaya lagi tuh aneh-aneh yang orang mengajarin. Salib itu memerdekakan kita dari apa? Dari penyakit. Lalu saudara kan bilang gini, wih kita gak sakit lagi. Sakit, saya kasih tahu orang Kristen pasti sakit saudara. Jadi kalau ada yang bilang kalau kau ikut Yesus kau gak sakit, bebas dari rumah sakit, bebas dari meja operasi, bohong. Saya saranin pendeta gitu gak usah khotbah di sinilah. Gak ada, orang sakit pasti. Pasti sakit. Hari ini kau sehat, nanti umur 65 sakit loh. Sakit itu alami Bapak Ibu.
Tetapi di dalam Kristus waktu kita sakit kita menang. Kenapa? Karena kita bukan jadi pecundang, bukan nangis. Kok gak ada yang kunjungin sih gereja? Mentang-mentang kita udah sakit gak ada yang datang. Nah itu orang belum merdeka. Tapi orang sakit mau mati pun orang datang dia bilang gini, gua bentar lagi mati. Lu masih hidup, pelayanan dong, pelayanan. Gak usah nangis-nangisin gua bentar lagi mati. Itu baru namanya orang yang merdeka dari sakit. Kalau ibu ini bilang gak ada yang sakit, bohong dong. Makanya saya gak tega naik ke atas. Kalau gak dia naik ke atasnya begini nih pasti nih. Habis udah jam 5. 30 orang. Tapi kalau yang muda nyanyi kan dia bisa cek. Nah itu salah satu sakit, organ tubuh kita sakit. Tetapi kita tetap bersyukur, itu yang namanya salib memerdekakan kita dari rasa sakit itu. Lalu salib membuat kita apa saudara? Wow, salib membuat kita keluar dari kemiskinan. Ada orang bilang orang Kristen itu gak bisa mesti kaya, nah itu jangan diundang lagi. Saya bilang keluar dari kemiskinan, orang Kristen gak ada yang miskin saudara. Kalau dia tahu bersyukur maka dia gak akan pernah jadi orang miskin. Dengar baik-baik, tahu bersyukur tidak akan pernah kita jadi orang miskin. Karena kaya miskin ditentukan oleh pandangan orang. Rumahnya 2000 meter kaya, rumahnya 4L miskin. Wah itu orang lain yang bilang. Tapi kalau saya makan pecel lele berempat, disertai dengan sukacita, saya orang kaya. Mau ngomong apa lu? Lu makan satu kepala 500.000. Dimulai dengan percekcokan, miskin namanya. Jadi kaya miskin ditentukan oleh sikap kita bagaimana memandang salib Kristus. Ya, orang itu kalau udah mengalami Tuhan merdeka loh hidupnya. Menang. Orang kalau masih ketemu orang minder itu orang belum merdeka. Orang kalau ketemu orang masih, ya barang gue kan gak mahal-mahal, barang dia mahal. Dan dia gak berani ketemu, saya kasih tahu saudara perlu bertobat, renungin hidup lagi. Karena kita nggak berani, kita masih terikat, kita masih dikutuk sama dibudakin orang. Orang Kristen perlu nggak tahu malu. Saya nggak tahu malu, saudara. Mau main sama yang rumahnya banyak ya biasa aja, begini aja terus kelakuannya. Kalau nggak cocok nggak usah main. Bener, saudara. Jadi ketika ngomong salib, jangan lagi ngomong ada kutuk. Ketika ngomong salib, jangan lagi bilang gue sakit hati nih. Pak Pendeta mah kalau ngomong enak. Nih luka. Luka yang kurasakan. Lu ngerasain sih sakitnya. Bagaimana gue tetap cinta sama dia. Tapi dia gak mau, ya lupain. Itu namanya kutuk cinta tuh. Bertepuk sebelah tangan. Udah dia punya pacar lain, masih nyanyi lagi kalau lewat depan rumahnya. Sayang. Ya kan, aku tetap tunggu, ya kan, sampai memutih rambutku, ya kan, mengharap engkau kembali. Nah itu tuh kutuk cinta. Kalau dia udah punya tinggalin. Kalau Tuhan bilang balik, balik. Sayang, sampai memoteh rambutku, tetap cinta. Makanya kutuk terlepas, sakit penyakit tidak mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Lalu kita mulai lagi, tidak ada kemiskinan dan perbudakan. Sehari makan 3 kali, COVID 2,5 tahun tetap timbangan gemuk. Itu menunjukkan bahwa kita gak susah. Gak susah, ini semua orang hebat. Saudara masih sanggup datang ke sini, bayar ongkos, bayar parkir. Berarti gak ada miskin. Cuma masalah beda makan lah. Kalau yang sana mungkin berempat lelenya satu-satu, yang ini 1 bagi 4. Dengan atas nama kebersamaan. Udah anak yang paling kecil 3 tahun dikasih kepalanya. Katanya kalau gede nanti jadi pemimpin. Begitu selesai makan gigi pada kemana nak? Pala lele keras pak. Itu jatah lu makan lele dikasih gigi. Aduh. Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Jadi ada syaratnya. Kalau saudara mau merdeka, nggak ada lagi kutuk, kemiskinan, budak. Syaratnya jelas, saudara dan saya harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Kamu benar-benar adalah muridku. Jadi ini belum tentu murid kalau hidupnya nggak dalam kebenaran firman Tuhan.
Bukan saudara aja, saya juga ditegur oleh firman Tuhan untuk serius. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Saudara jangan pernah takut dikucilkan kalau saudara yakin sekali itu benar. Saya bilang selalu, orang dipecat dari kantor karena kebenaran, dia pasti kerja lagi. Saya mengatakan dia pasti kerja lagi. Kalau nyuri ya kerjanya di LP. Tapi kalau saudara kerja, saudara jujur, saudara nggak mau ke kiri ke kanan, saudara serius, terus bos nggak cocok dipecat, pasti kerja lagi. Karena kebenaran firman Tuhan akan membela saudara. Jangan pernah takut. Ya, jelas kalau kita tetap tinggal dalam firman. Jadi ini penting buat saudara. Dosa dikalahkan oleh salib dan diubah menjadi kebenaran yang memerdekakan. Kita terus berjuang sampai garis batas terakhir. Tapi nanti Jumat Agung kita akan bahas sedikit kata Yesus sudah selesai. Masa dari 10 hidup yang harus kita jalani, nggak ada sih satu juga yang nggak selesai. Harus ada dong. Sampai sepanjang hidup memang ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan bilang tapi harus menghasilkan buah. Ayo dong, mulai mengampuni orang tua. Atau mulai mengampuni adik ipar, biar selesai satu-satu. Jangan bilang Pak Pendeta gak pernah rasain bagaimana rasanya kita dikhianati. Dari kecil keluarganya numpang di keluarga kita. Sorry to say ya Pak Pendeta, pakaian-pakaian dalam semua kita yang beliin. Kita sekolahin dia Pak Pendeta, di sekolah di Bandung negeri lagi. Lulus Natal aja gak pernah ke rumah. Gila gak Pak Pendeta? Dia gak menghormati, itu namanya kita gila hormat. Kalau baik sama orang jangan nuntut Bapak Ibu, anak muda. Kalau nyekolahin ponakan terus dia jadi insinyur, jadi dokter, lupa kita nggak usah marah, biasa aja. Kenapa? Karena akan ada balasan-balasannya sendiri kok. Kita sulit mengatakan sudah selesai karena yang begitu terus yang diingat. Sakit Pak Pendeta. Kalau istri saya latihan vokal grup atau paduan suara, mantannya ada di situ main piano lagi. Aduh, emang sih nggak ada apa-apa. Cuman kalau ngeliat kok sakit banget. Ya kenapa lo mau dulu kawin sama mantannya dia? Gitu loh saudara. Mantan terindah lagi. Ntar dia nyanyi, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Mati, lelah loh. Berikutnya saudara, salib mendamaikan dan meniadakan pemisah. Jadi tidak terpisahkan lagi antara Tuhan dengan kita. Ingat, Tuhan selalu berdamai. Yang tidak berdamai itu manusia. Tuhan gak pernah bikin salah sama kita. Kita yang selalu bikin salah. Tapi saya ingin katakan nih, sejahat apapun kita hari ini, Tuhan tetap menunggu. Saya selalu bilang, siapa di sini yang jago teologi, sekolahnya sampai S paling tinggi. Orang bisa menghakimi orang bilang begini, Pak Pendeta dia tuh gak bakal diampunin Tuhan, soalnya dia udah menghujat Roh Kudus. Suka ya dengar begitu? Coba jelasin sama saya, siapa yang bisa jelasin baik secara teologi ya, secara apapun. Apa sih batasnya menghujat Roh Kudus? Kalau ada yang bisa jelasin ke saya baru bisa terima. Gak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Ya, itu pendeta yang bilang Petrus, Matius, Markus, Spiritus, Capticus itu tuh. Kalau dia balik sama Tuhan diterima saudara. Saudara jangan jadi hakim atas orang. Sementara Tuhan tidak menghakimi, sejahat saudara dan saya menghakimi orang. Kita terlalu jahat, tidak ngampunin keluarga kita. Sementara kita dapat pengampunan. Apa hak kita tidak mengampuni orang sementara Tuhan aja mengampuni kita? Ini jelas saudara. Ya, lihat yang pertama, berdamai dengan Tuhan. Lewat salib kita bisa berdamai. Alkitab bilang begini, aku berdiri di muka pintu. Jadi sebejat apapun kita, Tuhan berdiri di depan pintu hati kita. Dia ketok, saudara buka, dia masuk, dia makan, duduk bareng saudara dan saya. Jadi tidak ada kata tidak diampuni Tuhan, gak ada. Kalau saudara ngomong, dia menista Roh Kudus, itu urusan Tuhan yang menilai, bukan kita. Karena preman yang gak jelas saja di sebelah Yesus, kalau dia tinggal di Jakarta pasti dia bilang ini, Sus, woi Sus, kita bengkap-bengkap mau mati nih. Lo kalau bener Tuhan ingat gue ya. Yesus bilang apa saudara? Baru kenal lo mani orang. Hari ini kau bersamaku di Firdaus.
Jadi selalu ada kesempatan. Salib membuka ruang untuk itu. Ya, salib membuat kita punya wajah Tuhan kembali. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, rusak muka Tuhan. Karena Tuhan bilang, marilah kita menciptakan manusia serupa segambar. Tapi lewat salib berkat Tuhan, Tuhan bilang begini sama Adam dan Hawa, maka aku memberkatimu. Lalu dibilang, maka aku beri kuasa kepadamu. Kita punya kuasa mengalahkan dunia ini. Yesus sebelum naik ke surga, nanti kita 40 hari ada lagi tuh kan. Nanti ada ibadah Pentakosta segala macam. Yesus bilang ini, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Untuk itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan mereka, baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku senantiasa menyertaimu. Itu tandanya kuasa di surga dan di bumi diserahkan kepada saudara dan saya. Di bagian lain dicatat oleh Lukas Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kapan Roh Kudus turun atas saudara? Ketika kau jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Jadi saudara gak perlu maju, terima Roh Kudus. Terima. Enggak. Saudara berdoa, Tuhan ini aku, pakai aku. Maka roh Tuhan akan tinggal dalam hidup saudara. Jangan aneh-aneh. Ya. Ileran lagi ke depan didoain. Muntah lagi, bayar berapa ratus ribu nih ngepel muntah. Jangan aneh-aneh. Jadi ini jelas. Membuat saudara dan saya merdeka. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kalau dulu sebelum Yesus bilang sudah selesai ini ada tirai. Saudara gak bisa lihat tirai itu ada apa. Tadi pagi di gereja saya tanya, ada gak orang yang bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Ada gak ibu bapak? Bu? Ada gak dalam Alkitab orang kudus di hadapan Tuhan? Ada, gak usah lama-lama. Gampang jawabannya. Yohanes Pembaptis punya papa itu pemimpin bait suci. Masuk ke ruang kudus, keluar gak mati. Jadi ada orang yang bisa kudus di hadapan Tuhan. Jangan bilang, kita kan gak bisa kudus. Kalau mau kudus lagi nanti istri mau melahirkan lo ke Kudus saja, Jawa Timur. Kudus lo. Jadi bisa saudara orang. Ya, kalau saudara belajar teologi, orang kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus seharian dia gak tidur tuh. Dia berdoa. Jadi jelas ada orang yang bisa kudus. Kalau dia mau, pasti Tuhan menyempurnakan. Ya, saudara tahu Yohanes Pembaptis papanya kan? Zakaria masuk ke dalam, kaki diikat, kalau mati ditarik, dia keluar, tidak mati, malah dapat berkat. Istrinya yang mandul punya anak. Nah, dari sini kita belajar saudara. Salib yang mendamaikan, mengembalikan manusia seperti di Taman Firdaus. Jadi saudara pulanglah dari tempat ini nanti dengan penuh sukacita bahwa saudara sudah punya kunci. Saudara punya vitamin untuk bisa mengampuni, bisa keluar dari kutuk, bisa keluar dari kesia-siaan bekerja, bisa memuji, menyembah, mengatakan segala hal kepada Tuhan. Jadi biarlah pekan Paskah ini mempersiapkan saudara. Jumat Agung, kebangkitan Kristus, lalu nanti 40 hari, ya kan? Nanti ada hari ke-50, biar itu menjadi rangkaian. Natal tidak ada artinya tanpa Paskah, biar saudara tahu. Natal tidak sekeren Paskah. Yesus datang kalau nggak mati nggak selesai persoalan kita. Jadi jangan pernah anggap remeh Paskah. Lihat, Paskah itu luar biasa. Nah, bagian inilah yang mengajarkan kita. Makna salib bagi murid Kristus. Yuk kita baca yang nomor 1. 1, 2, 3. Nomor 2, salib menjadikan kita hidup benar. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama mau mengakui bahwa karena salib Kristus kami terbebas dari perbudakan. Kami gak mau lagi jadi budak terhadap diri kami sendiri. Kami gak mau lagi jadi budak buat orang lain. Kami mau jadi orang yang sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Kami mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tahu bahwa pemisah itu sudah tidak ada. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan,
Sayang kalau kita tidak menikmati salib yang sudah Tuhan berikan. Kalaupun hidup kita ada salib yang harus kita tanggung. Tuhan Yesus bilang, mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Datanglah kepadaku, kuk yang kuberikan ringan. Datanglah karena aku lemah lembut. Saudara, siapapun kau hari ini, kalau kau mau berdoa secara pribadi, kau boleh tunduk kepala. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu di dalam pikiranmu hari ini, untuk kau mengampuni saudaramu, untuk kau mau menjadi orang yang merdeka, berdoalah secara pribadi. Ambil waktumu berdoa. Kalau itu doamu, kalau kau mau bebas dari perbudakan, katakan, Tuhan, aku mau keluar dari perbudakan ini. Kalau kau mau jadi orang Kristen yang mau hidup benar, bilang, Tuhan, aku mau hidup benar. Katakan, kalau papanya Yohanes Pembaptis bisa hidup benar, kudus, saya juga bisa. Katakan itu, saudara. Terima kasih Tuhan. Kau mendengar setiap doa kami. Kau melawat setiap kami. Kau lihat isi hati kami, Tuhan. Kami gak mau melewati pekan-pekan Paskah ini dengan begitu saja seperti tahun-tahun yang lalu. Kami mau merasakan ada kuasa salib. Kami mau melihat ada kekuatan double dari Kalvari, dari yang namanya Golgota. Bahkan kami akan melihat kekuatan di balik kubur yang kosong. Karena kau mencintai kami lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa sekali kepada seluruh umat Tuhan di tempat ini. Firman yang sudah hamba seberangkan, Engkau sendiri yang menyempurnakan di hati dan telinga mereka. Biarlah firman itu bekerja sebebas-bebasnya, membuat kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan kami siap untuk bercerita tentang salib. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Terima kasih buat pesan firman-Mu. Kami percaya, kami melihat mujizat-Mu terjadi, yaitu mujizat keselamatan ya Tuhan. Karena salib Kristus Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Reo Banggaben yang sudah menjadi saluran berkat. Terus berkati, pakai dengan cara-Mu yang ajaib untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Setiap kami yang sudah melayani di tempat ini, yang sudah menyanyikan puji-pujian, juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini syukur kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Baik, semua diberkati, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan, kita akan siap memberikan persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang belum terima amplop atau belum ambil amplop, boleh lambaikan tangan, nanti rekan-rekan majikan di belakang. Oh puji, ada yang di depan. Oh sudah diberikan. Ada lagi yang di belakang? Baik, puji Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang juga ingin memberikannya lewat rekening bank BCA di 46670000008, juga ada QR code yang bisa di-scan dari OVO, Shopee, OVO, Shopee, GoPay, ya semualah pokoknya sudah ada, sudah bisa di-scan di luar. Baik, kita siap berdoa juga untuk persembahan yang kita bawa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Mampukan kami melakukan setiap firman-Mu dengan setia. Hidup kami diberkati lebih lagi Tuhan. Biar kami menikmati kuasa salib-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Walaupun hari-hari ini kami belum melihat hal-hal yang luar biasa itu terjadi, tapi kami percaya jalan-jalan-Mu ajaib buat setiap kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami siap memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang kami bawa. Juga mungkin persembahan persepuluhan yang kami kembalikan untuk Tuhan. Bahkan persembahan apapun yang kami bawa dengan sukacita, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati dan luar biasa dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga kami. Bahkan segala hal yang kami nikmati adalah segala yang baik daripada Tuhan. Kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Bahkan kami semakin berlimpah menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami bawa dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Ada yang baru pertama kali selain choir? Ibu, Tuhan memberkati. Tepuk tangan dulu. Puji Tuhan, senang. Ada lagi di belakang yang baru pertama kali? Ada ibu lagi satu.
Tuhan memberkati. Ya puji Tuhan. Ada lagi? Kalau tidak ada saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Pastor Rio Panggabean. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah yang ketiga hari ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Waktu, nafas, untuk kami bisa melakukan ibadah tatap muka di tempat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Pastor Rio Panggabean, Tuhan. Kami sehati berdoa, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan pakai lebih lagi, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada tim choir yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-hamba-Mu, para ibu-ibu yang luar biasa setia melayani Tuhan. Jeripaya hamba-Mu tidak pernah sia-sia. Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati choir yang sudah memberkati kami lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah melayani dalam ibadah ketiga. Seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan Yesus yang memberkati. Dan seluruh jemaat Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Jadikan kami semua jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih. Berkati juga gereja kami GBI Rem. Berkati juga Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati juga Kota Jakarta. Berkati Indonesia dan para pemimpin bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden, semua jajaran yang ada, Tuhan Yesus yang memberkati. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami siap untuk diberkati. Karena kami percaya berkat-berkat yang kami terima datangnya dari atas, dari Tuhan untuk setiap kami. Kami arahkan mata hati kami dan kami mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik di tahun ini, Bapa yang baik selalu dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, Ia menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nanti turun semua lewat pintu utama, tidak ada yang lewat tangga. Terima kasih, God bless.